Terima kasih Pak Iksan. Dalam kesempatan ini saya akan berusaha menjelaskan apa itu Pi Network dan tujuannya, sehingga bagi pioner di Indonesia ataupun mungkin di tempat-tempat lain yang menonton acara Pak Iksan ini akan semakin paham apa itu Pi Network. Pertama, Pi Network adalah sejenis kripto atau uang digital. Uang digital. Atau yang kita kenal sekarang sebagai token NFT dan sebagainya, itu di Web 2.0. Tapi sekarang Pi Network ini berkembang menjadi lebih hebat lagi daripada apa yang sudah kita kenal, yang tercatat di buku putih Pi Network itu sendiri, bahwa Pi Network berkembang menjadi uang digital. Saya sendiri menyebutnya sebagai Pi Currency, karena Pi Network ini berkembang menjadi sistem moneter baru yang akan menggantikan posisi uang fiat di dunia ini. Uang fiat sebentar lagi akan kiamat, diganti dengan uang digital. Nah, uang digital ini perlu yang namanya cadangan uang atau yang namanya Global Finance Safety Net. Nah, Global Finance Safety Net bagi uang fiat adalah dolar. Di uang digital, Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global atau kita kenal dengan cadangan uang itu adalah Pi Coin. Nah, di sini Bitcoin itu. Kemudian tujuan daripada Bitcoin ini ada untuk apa? Kita sudah disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis bahwa tujuannya adalah untuk kemakmuran warga dunia, kemandirian keuangan warga dunia, untuk kedaulatan keuangan warga dunia. Itu tujuannya. Tujuan yang lebih luas lagi adalah bagaimana kita yang bisa menambang Pi ini bisa memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang tidak menambang Pi. Seperti kita mungkin bisa membangun sesuatu yang luar biasa setelah kita memiliki koin yang nilainya tentu akan sangat tinggi. Kenapa nilainya akan sangat tinggi? Karena ditentukan oleh Stellar Consensus Protocol yang di dalamnya itu tercantum di buku putih adalah menjadi hak para pioner untuk melakukan konsensus tersebut dan menentukan nilai. Dan nilainya sekarang saat ini yang berlaku yang sudah ditetapkan di seluruh dunia berdasarkan konsensus Cina itu 314.159.000 per Pi. Betul. Itu pun juga tidak cukup di Cina saja. Ada konsensus di Vancouver yang kita sebut sebagai konsensus global, walaupun itu daring tapi dihadiri oleh para pioner-pioner di dunia. Dan kemudian kita Indonesia patut berbangga karena kita menutup konsensus tersebut dengan melaksanakan deklarasi nilai di Ancol pada tanggal 26 Juni tahun 2022 menyongsong Pi Today. Yang dimana di situ hari itu ditentukan masa enclosed mainnet. Itu Pak, silakan. Oh gitu. Nah, untuk berikutnya nih Pak, apa yang menjadi kita bisa percaya pada Pi itu, apa yang mendasarinya Pak? Dalam Pi Network ini, kalau kita tidak yakin, maka kita tidak mungkin berada di sini. Ada 3 hal yang membuat kita itu harus yakin. Pertama, teknologi. Iya. Teknologi Pi Network ini adalah teknologi yang paling mutakhir yang pernah ada di muka bumi. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Pi Network punya yang namanya Main Network atau kita singkat Mainnet. Itu jaringan kerja yang sangat luar biasa besarnya, melibatkan begitu banyak orang di seluruh dunia, dan ini betul-betul terbaru. Dan Main Network ini menghasilkan namanya internet seri 3 atau kita kenal sebagai Web 3.0. Nah, selanjutnya dia juga punya ekosistem. Ekosistem ini dirangkai dalam satu blockchain atau rantai catatan di mana semua transaksi keuangan, transaksi apa saja akan tercatat di situ dalam waktu 3,5 detik per setiap transaksi berapapun besarnya. Itu berbasis juga Web3 ekosistem. Untuk berlaku
dalam satu negara apa? Seluruh dunia. Seluruh Dan dunia. semua orang membutuhkan ini sekarang. Perbankan, pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga moneter, semua membutuhkan ini. Termasuk startup dan sebagainya membutuhkan ini yang namanya blockchain berbasis Web3 karena dia saling berkait satu sama lain. Itu ekosistem. Kemudian yang luar biasa lagi, Pi Network ini memiliki ekologi. Ekologi adalah interaksi pasar. Di dalam ekologi ini kita akan menjumpai nanti perusahaan-perusahaan startup yang menyediakan banyak barang atau merchandise dan di situ ada banyak vendor-vendor yang ternama dan akan berjualan di situ dan kita tinggal barter dengan koin kita. Oh, jadi kita nggak usah bingung dari. Ada lagi satu lagi sistem di dalam situ yang di masa yang close minded ini disebut bahwa kita dapat memperkuat ekosistem daripada peer to peer atau tukar menukar barter antara pionir. Apa saja barangnya mau bekas, baru dan apa silakan. Yang penting kesepakatannya pada nilai tadi. Nah, nilai yang menentukan bukan vendor, tapi nilai yang menentukan adalah berdasarkan konsensus protokol atau stellar konsensus protokol adalah pionir. Iya. Makanya itu kita disebut pionir. Kenapa kita disebut pionir? Bayangkan saja, Pak. Satu badan manusia ini punya tubuh, punya semua organ yang lengkap, tapi kalau tidak punya darah dan jantung, maka tidak bisa apa-apa. Nah, pionir adalah darah dan jantung daripada Pi Network ini sendiri. Itu kira-kira, Pak. Makanya luar biasa sekali dan kita inilah yang membuat saya sendiri percaya bahwa Pi Network adalah masa depan dunia. Sebuah revolusi keuangan, sebuah revolusi moneter yang tidak mungkin bisa dihambat oleh siapapun. Dan yang tidak percaya pada Pi Network hari ini adalah pasti idiot. Gitu. Ini ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong masalah tadi. Ngobrol saya, Pak. Konsensus, Pak. Ngomong-ngomong masalah konsensus itu kira-kira berapa Pak? Kira-kira. Konsensus sendiri itu merupakan kesepakatan. Nilai adalah kesepakatan dan kesepakatan sudah dihasilkan oleh pioneer di seluruh dunia. Yang paling terbanyak adalah $314.159 per 1 pi. Itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa Pak? Ya kalau sekarang asumsinya 16 ribuan kira-kira 4,7 miliar sekian, hampir 4,8 miliar per 1 pi. Kalau rupiah. Mantap sekali Pak. Kira-kira begitu. Betul. Ya, tapi begini Pak, jangan lupa. Itu Cina, global, dan Indonesia lewat deklarasi Ancol. Tapi jangan lupa bahwa saat ini sedang berkembang juga nilai yang baru di Amerika. Berapa? $1 juta per pi. Hebat sekali. Harus sampai itu terjadi, Pak. Ini luar biasa. Kita bisa melakukan banyak hal dan kita diuntungkan di Indonesia ini. Kira-kira 16, sekian miliar per 1 pi. Ya. Gitu. Ya, apa saja nilainya sekarang? Kita tentu akan menerima dengan berbahagia, dengan rasa syukur harus kita lakukan itu. Gitu, Pak. Silakan. Inilah yang membuat saya lebih yakin Pak masalah Pi ini. Tadinya saya tuh masalah Pi nggak buntu. Apakah mungkin di broker ini saya sendiri apa gimana saya sama? Karena bingung saya tuh cari temen, akhirnya ketemu lah benar-benar yang lain. Cuma ya itu banyak juga temen saya ajak malah ini saya dinyinyirin lah gitu. Kita nggak usah khawatir, Pak. Di Indonesia ini yang penambang aktif ada 1,7 juta orang. Walaupun tidak semua bisa punya kesempatan untuk berkumpul berorganisasi, mereka menambang dengan diam, dengan sunyi. Dan ini satu kekuatan luar biasa. Hanya saja memang kurang. Harusnya kita minimal 1% dari jumlah penduduk. Minimal 2,8 juta lah kita harus menambang. Makanya teman-teman, saya harap sahabat-sahabat Pi Network rajin deh berekspansi, mengajak itu yang lain, tetangga, sahabat, keluarga, anak, istri, suami untuk ikut nambang Pi Network. Sehingga itu. Ya udah paham Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Masalah Pi ini biar saya yakin dan pionir yang lain juga semakin yakin Pak. Jadi kecintaan kita itu terhadap Pi ini benar-benar mendarah daging Pak. Ya. Ini ya pertanyaan saya yang mungkin ya saya kurang paham masalah ini ya. Apa hubungannya Pi dengan globalisasi uang digital yang sedang terjadi saat ini Pak? Ya.
Ini luar biasa pertanyaan pada hari ini, Pak Iksan. Terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di seluruh dunia, adanya CBDC, artinya itu bentuk daripada uang-uang digital. Negara-negara berdaulat, kalau di Indonesia rupiah digital, di Filipina peso digital, di Thailand